أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله
بعدما تبين كأنما يشاءون إلى الموت كأنما يشاءون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul kiamat. Pada hari ini kita akan melihat sedikit tentang permasalahan fikih seputar amalan untuk orang yang telah meninggal. Amalan yang untuk orang yang telah meninggal. Nah, ini terutama kaitan dengan ibadah saum, ibadah kurban dan ibadah haji. Ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang ada terkait tentang bagaimana hukum kurban bagi orang yang telah meninggal. Apa hukumnya kalau seseorang berkorban atas nama orang yang telah wafat? Yang kedua, ada pertanyaan bagaimana untuk haji badal. Haji badal, ya, badal itu artinya ganti. Nah, bagaimana hukumnya dengan haji badal? Termasuk juga tentang saum. Karena permasalahan saum juga nanti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka tiga hal inilah yang berkaitan tentang amalan yang biasanya ditanyakan bagi orang yang telah wafat. Apakah dia bisa dilakukan oleh orang yang hidup atau tidak? Pertama, landasan ayatnya nanti bisa dicatat untuk akhwati fillah, imanillah azanallahu wa iyyakum. Yang kita ambil pertama di dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 38 dan 39. Surat An-Najm ayat 38 dan 39. Dalam surat An-Najm itu Allah Ta'ala menyebutkan alla taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a.
Allah menyebutkan pada kita Allah taziru waziratu wizra ukhra, yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya tidaklah seorang manusia pun memperoleh kecuali apa yang telah diusahakan. Ini surat An-Najm ayat 38 dan 39 itu dalam surat An-Najm. Nah, ayat ini tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang berdosa tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Dan begitu juga manusia tidak dapat sesuatu kecuali apa yang telah dia usahakan selama ketika dia hidup. Maka nanti dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan kepada kita, ini saya nukilkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ala taziru waziratu wizra ukhra ay kullu nafsin zalamat nafsahu bi kufrin aw sayyin min ad-dunub fa inna ma 'alaiha bijuha. Kata Imam Ibnu Katsir itu, kalau seseorang melakukan perbuatan dosa yang dia lakukan, maka yang mendapatkan balasannya adalah dia, tidak bisa dipikulkan oleh orang lain. Kama la yahmilu alaihi wijur ghairuhu kadzalika la yahsulu minal ajr illa ma kasaba huwa li nafsi. Seperti itu yang terjadi, dia tidak akan memikul dosa orang lain, maka dia pun tidak akan mendapatkan pahala kebaikan kecuali apa yang dia usahakan. Jadi orang yang kemudian dia akan dapat. Jadi dalam surat An-Najm, surat An-Najm ayat 38 dan 39. Yang kedua surat Yasin ayat 12. Nah, akan lihat dalam surat Yasin itu Allah menyebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaru wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dalam surat Yasin, sungguh kami telah menghidupkan yang mati dan kami catat apa yang telah mereka lakukan, yang telah lalu. Itu ketika mereka beramal dalam kehidupan dunia, Allah catat itu. Wa asahum, dan bekas-bekas perjalanan mereka, itu bekas usaha mereka yang dulu mereka lakukan ketika hidup di dunia, ada catatannya. Nah, ayat ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir wa asahum qala khatahum bi arjulihim wa kadza qala Hasan wa Qatadah wa asahum yakni khatahum. Yang dimaksudkan dengan bekas-bekas perjalanan mereka itu adalah apa-apa yang dulu mereka hasilkan ketika di dunia. Kalau terus berlanjut maka dia akan mendapatkan kebaikannya. Ini ayat surat Yasin itu. Jadi kalau ada seseorang yang hidup di dunia melakukan amal soleh, maka amal solehnya itu kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia tetap mendapatkan bagian catatan kebaikannya sekalipun dia telah wafat. Dan ini yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari maupun Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu telah meninggal, maka tidak ada yang tersisa lagi, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Apa itu? Sedekah. Sedekah jariyah.
padahal orang telah meninggal, maka itu termasuk wa'asarum, bekas-bekas perjalanan hidup mereka yang dulu mereka sedekah jariyah, tetap mengalir itu pahala sekalipun dia telah meninggal. Wa'asar, apalagi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, itu mengalir sekalipun orangnya telah meninggal. Awaladun salihun yada'u lahu, atau anak-anak soleh yang mendoakannya, itu mengalir sekalipun orangnya telah meninggal. Anak soleh yang dulu dia hasilkan, sekalipun dia nggak mengajarkan, dia tidak mengajari nih anak itu, tidak diajari, tahu Allah berikan hidayah anak tersebut jadi anak yang soleh, lalu mendoakan orang tuanya mendapatkan kebaikan dari anaknya tadi, sekalipun orang tuanya tidak mengajari. Kalau misalkan tidak mengajari, sekalipun sama sekali tidak mengajari, maka orang tuanya tetap mendapatkan bagian kebaikan dari apa yang dilakukan oleh anak tadi. Kenapa? Karena tidak akan mungkin dia jadi anak kalau tidak dilahirkan melalui orang. Itu jasa besarnya ini, nggak mungkin. Maka ketika ada anak yang durhaka, ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau bapaknya tidak mengajarkan kepadanya untuk berbuat baik? Maka apa kata Rasulullah SAW? Bahwa tidak akan dia menjadi seorang yang baik kalau tidak dilahirkan dari orang tua. Dan itu jasa besarnya orang tua. Baru kemudian ilmunya, baru kemudian contoh yang diberikan. Nah, ini ayat dan hadis yang menjadi landasan. Maka kemudian terkait tentang ibadah saum ini saya bawakan dalam kitab Bulughul Maram. Dalam kitab Bulughul Maram itu nanti kita dapatkan di dalam bab tentang saum itu beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kepada kita tentang mereka yang melakukan saum untuk orang yang telah meninggal. Hadisnya sahih itu. Nanti ini kita lihat nih hadisnya itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu pada nomor 600 lebih itu. Kita lihat di sini. Aja ini saya bawa kitabnya untuk kita ketahui bagaimana bunyi redaksinya. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya saudaraku telah wafat, dan dia memiliki hutang puasa. Apakah aku harus mempuasakannya? Kalau dia punya hutang puasa, apakah aku harus mempuasakannya? Itu hadisnya. Kata Rasulullah SAW, jawaban beliau, hutang kepada Allah itu lebih utama didahulukan untuk dibayar. Kira-kira maksudnya begitu. Kalau kata Rasulullah seperti memerintahkan orang itu untuk mengqadha puasa yang meninggalkan, ya kan? Kata Rasulullah itu ketika ditanya, saudara saya punya hutang puasa, saudara saya punya hutang puasa, lalu kemudian apakah saya harus mengqadhanya? Kata Rasulullah, hutang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayar terlebih dahulu. Berarti menyuruh orang itu untuk berpuasa atas nama
orang yang hadis ini sahih dalam beberapa riwayat, diantaranya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan tuh tadi yang pertama, ayat mengatakan nggak ada dosa, ya kan? Kalau orang yang dia nggak puasa lalu kemudian meninggal, nggak ada qada sudah. Kalau dia meninggal sudah, dia tinggal mendapatkan dosanya. Sementara di hadis yang ini saudaranya akan mengqada. Boleh nggak itu? Hadisnya sahih. Maka ada beberapa pendapat para ulama tentang hal ini. Yang pertama, misalkan Hasan dalam kitab Bulughul Maram itu mengatakan sudah tegas, kalau hadis itu berlawanan dengan ayat surat An-Najm tadi, maka hadis itu lemah, tidak dipakai. Dan kalau menurut Hasan itu selesai. Jadi artinya pasti tidak ada qada. Sekalipun hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tetap tidak ada qada. Kalau menurut Hasan, maka beliau katakan sudah hadisnya itu sahih, tetapi bertentangan dengan ayat dan kaidah ilmu mustalah hadis, kaidah ilmu hadis. Kalau ada hadis yang sahih bertentangan dengan yang lebih sahih, maka dia dilemahkan, dianggap lemah. Nah, bagaimana kalau bertentangan dengan ayat? Tentu dianggap lemah. Sudah. Ini menurut siapa? Menurut Hasan, dan ini juga pendapat yang diambil oleh beberapa kelompok dari kalangan ulama. Tidak ada sebut. Tidak ada lagi. Yang kedua, pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih mendekat kepada dalil, lebih dekat kepada dalil. Apa pendapat yang kedua itu? Boleh dia mengqadha kalau puasanya itu puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Misalkan ada orang yang nazar itu berjanji melakukan satu ketaatan, itu nazar, akan disebut dengan nazar. Nazar itu mengatakan, misalkan saya demi Allah kalau saya sembuh dari sakit, saya akan puasa 3 hari. Itu nazar itu. Demi Allah kalau gaji saya naik, misalkan, saya akan kasih ya, kasih infak misalkan. Nah itu nazar, berjanji melakukan satu ketaatan. Kata Nabi itu, nazar itu wajib ditunaikan, tapi kalau belum dilakukan nazar, jangan bernazar. Kenapa? Karena orang yang nazar itu menunjukkan orang yang pelit. Kata Nabi, jangan bernazar. Tapi kalau dia sudah bernazar, wajib dibayar. Kalau dia sudah bernazar. Nah ini yang lebih tepat, bahwa boleh dia mengqadha ahli warisnya, mengqadha saum dari orang yang telah meninggal tadi, kalau puasanya itu puasa nazar. Kalau bukan puasa nazar, tidak. Kalau bukan puasa nazar, tidak. Ini pendapat yang kita lihat dalam masalah puasa tadi. Kalau bagaimana kalau punya utang puasa Ramadan, diqadha nggak sama ahlinya, ahli warisnya? Ahli warisnya bukan dapat warisan, dapat warisan puasa. Maka kata Hasan itu, dalam kata Hasan menulis dalam Bulughul Maram, kalau nanti dikatakan Pak qadha anhu waliyuhu, kata Nabi itu, maka kalau ada orang yang berhutang puasa, maka walinya mengqadha. Yang jadi walinya yang wajib mengqadha siapa? Itu permasalahannya. Pak qadha anhu waliyuhu itu, maka walinya yang mengqadha. Kenapa? Karena orang kalau dapat warisan mau, tapi kalau dapat hutang puasa agak mau itu. Yang
sudah ini nggak bisa dipakai. Tapi kalau kata ulama yang lain, kalau nazar baru wajib ditunaikan. Nah ini permasalahan saum. Adapun permasalahan kurban, permasalahan kurban itu bagaimana kurban atas nama orang yang telah wafat. Ya. Tidak ada orang yang telah meninggal, tidak ada minyak wajib. Tetapi boleh kita menserikatkan dalam pahala seperti yang dilakukan oleh Nabi, menyertakan orang yang telah meninggal atau keluarga kita dalam pahala dari amal yang kita kerja. Nah, itu boleh. Contoh Nabi misalkan berkorban, hada min Muhammadin wa ahlihi wa ummatihi. Nabi itu ketika beliau memotong korban, menyembelihnya, beliau mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Hada min Muhammadin, ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahlihi, dan keluarganya, wa ummatihi, dan umatnya. Kita sudah korban sebenarnya karena umat Nabi. Begitu boleh menserikatkan, menggabungkan orang yang tidak berkorban dalam pahala yang kita lakukan. Maka nanti hadis Nabi itu menyebutkan inna al-udhiyah, innal udhiyata likulli amin li ahli baitin. Itu dilakukan satu rumah minimal 1 ekor. Jadi bukan 1 orang gitu, tapi 1 keluarga. Maka ini kita korban, ini keluarga saya, kita korban minimal 1 ekor. Mau kambing, mau sapi, mau onta boleh. Minimal, kalau mau 70 nggak apa-apa. Ya, boleh. Misalkan kita mau 70 ekor, tapi minimal 1 keluarga 1 ekor. Nah ini diserikatkan, ini korban saya dan keluarga saya. Padahal yang ngeluarin bapaknya. Kalau di masyarakat ada kalanya gantian. Hari ini bapaknya atas nama bapaknya, tahun besok atas nama istrinya. Ya padahal yang ngeluarin bapaknya juga, suaminya. Tahun depannya atas nama anaknya gitu ya. Padahal yang ngeluarin suaminya juga bapaknya. Boleh dia, cukup dia katakan ini korban saya dan keluarga. Maka keluarga mendapatkan ganjaran dari pahala yang dilakukan oleh bapaknya tadi. Sekalipun yang mengeluarkan adalah bapaknya, karena memang dia niatkan untuk 1 keluarga. Itu korban. Termasuk juga yang mendapatkan pahala dari korban itu orang-orang yang telah wafat dari keluarga. Ini korban keluarga saya dan keluarga saya. Ini yang dilakukan, diserikatkan pahalanya dengan apa? Dengan amalan yang dia lakukan. Karena dia masih hidup. Jadi kalau ada orang yang mau korban, ya, untuk bapak saya berkata, ya nanti ini korban atas nama kamu dan bapak. Dan keluarga itu diperbolehkan. Nah ini yang kedua, permasalahan korban. Nah yang ketiga, permasalahan haji badal. Haji badal itu yang sekarang rame. Tadi pagi itu kita kajian hadis Bulughul Maram itu, ada yang umroh badal, badal umroh. Haji, kalau haji kan badal, ini adalah badal umroh. Jadi ada orang yang berumroh, selesai 1 kali umroh, lalu dia keluar lagi ke Tanim, pakai ihram lagi, masuk lagi, umroh lagi. Buat siapa? Buat bapaknya. Kemudian selesai dia keluar lagi ke Tanim, mikot lagi, masuk lagi, umroh lagi. Buat siapa? Buat kakeknya. Itu bisa sampai 10 atau 15 kali itu. 1 kali jalan. Yang rugi travelnya itu. Kali jalan dia. Nah ini yang ada.
umrah berulang-ulang. Saya katakan dia badal umrah dari orang yang dia meninggal keluarganya, maka dia badalkan umrahnya tadi. Hal ini memang secara eksplisit ada dalam hadis, karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah ketika berhaji bersama Rasulullah, lalu kemudian beliau minta izin Rasulullah untuk melakukan umrah selesai haji itu. Maka keluarlah Aisyah ke Ja'rana berniat umrah, lalu masuk lagi. Ja'rana itu miqat, lalu kemudian masuk lagi ke kota Mekah dan melakukan umrah. Nah, hadis ini yang dijadikan dalil untuk mereka umrah berkali-kali. Nah, ternyata hadis itu yang kita dapatkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis itu terjadi karena Aisyah haid. Jadi beliau tidak sempurna dalam melaksanakan ibadah haji, beliau haid. Ketika berangkat dengan Rasulullah untuk menunaikan haji, haid, maka Aisyah tidak bisa melakukan tawaf di Ka'bah karena haid. Lalu kemudian selesai ibadah haji, kata Rasulullah, if'ali ya Aisyah ma fa'alal hujjaj. Wahai Aisyah, lakukan oleh kamu apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji, illa tawaf, kecuali kamu jangan lakukan tawaf. Maka Aisyah tidak melakukan tawaf. Selesai ibadah haji, Aisyah bersih dari haidnya, lalu minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak saya untuk umrah? Maka keluarlah dia ke Ja'rana, lalu kemudian melakukan ibadah umrah. Ini yang terjadi. Jadi kalau Pak Agus nggak haid, jangan bolak-balik umrah. Ya, jadi begitu. Ya, jangan bolak-balik seperti itu. Nah, kalau dia haid, ya terhalang. Misalkan ada orang berangkat untuk umrah ternyata haid untuk haji, maka boleh dia untuk keluar lagi untuk melakukan umrah seperti yang dilakukan oleh Aisyah. Nah, maka badal itu pun tidak dilakukan oleh para sahabat. Adapun badal haji juga kita dapatkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ummi qad matat, sungguh ibu saya telah wafat. Kalau seandainya dia bisa berbicara, dia akan menunaikan ibadah haji itu. Ahaju alaika, apakah aku harus menghajikan dia? Apakah saya berhaji untuk dia? Maka Rasulullah katakan, maka hajikanlah dia. Ini perintah Nabi untuk menghajikan orang yang telah meninggal tadi, ibunya. Hadis yang kedua juga didapatkan dalam riwayat Imam Muslim. Ada seorang yang dia dalam keadaan haji, maka dia berniat labbaika hajjan, labbaik Allahumma hajjan li suburuna. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk menunaikan haji bagi Subuna. Lalu kemudian Rasul tanya, siapa Subuna itu? Subuna itu adalah saudara saya ya Rasulullah yang telah wafat. Maka Rasulullah katakan, apakah kamu telah haji? Belum. Maka berhajilah dulu kamu, baru kemudian kamu berhaji untuk Subuna. Ini menunjukkan adanya haji badal. Nah, bagaimana dengan ayat tadi? Surat apa tadi itu? Surat An-Najm 38:39. Bagaimana dengan ayat tadi? Maka mendudukkan ayat dan hadis itu, kita bisa melihat bahwa kasus yang terjadi menghajikan badal itu adalah terjadi karena bukan hal yang lain tetapi nazar. Nazar juga. Kalau nggak nazar nggak ada kewajiban untuk dibadalkan.
Jadi kalau tidak ada nazar, tidak ada kewajiban. Misalkan ada orang tua kita ya, dulu belum pernah haji, wafat, nah kemudian kita punya kemampuan untuk haji, maka cukup kita berhaji lalu kita doakan orang tua, maka akan mendapatkan ganjaran dari ibadah haji. Kalau orang tua belum haji dahulu itu karena ketidakmampuan, tidak ada dosa bagi dia, tidak ada dosa. Nah ini 3 hal yang berkaitan dengan permasalahan itu tadi. 3 hal yang berkaitan masalah itu nanti bisa dilihat dalam ayat tadi dan juga dalam kitab Bulughul Maram, kitab Siam dan kitabul Hajj. Kitab Siam dan kitabul Hajj dalam kitab Bulughul Maram. Nah mungkin ini sebagai pengantar ya bagi kita yang mau mendiskusikan. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasallallahu wa bakum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.